Halo teman-teman pejuang ASNP 3K 2024. Seperti biasa kita latihan soal lagi, manajerial P3K dengan submateri integritas. Soal ini disiapkan untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis berdasar pada kisi-kisi terbaru Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 terbaru teman-teman ya. Kemudian bahwa manajerial itu sesuai Kepmenpan RB ada 8 kisi-kisi. Integritas, kerjasama komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Hari ini kita pada materi pertama, integritas. Kalau mau lihat kisi-kisi yang kerjasama komunikasi dan lain-lain, boleh teman-teman dibuka channel ini, kemudian lihat video-video lainnya ada di sana. Atau boleh juga subscribe dan like video ini. Lanjut teman-teman, jenis-jenis integritas ada 9, ya, ada jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, peduli, berani, dan adil. Ini sesuai panduan yang dikeluarkan oleh KPK terkait ya nilai-nilai integritas untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi sama dengan kisi-kisi yang dimiliki oleh integritasnya CPNS, ada 9 poin. Yang saya warnai biru muda adalah yang kita bahas hari ini, yaitu jujur dan mandiri. Kita lihat. Soal pertama, saya diberi anggaran tambahan untuk proyek tertentu. Setelah mengevaluasi, saya menyadari adanya kelebihan dana. Apa yang sebaiknya saya lakukan? A. Mengembalikan dana ke bagian keuangan dan melaporkan kelebihannya. B. Menggunakan dana untuk keperluan lain yang tidak ada dalam rencana awal. C. Menyimpan kelebihan dana untuk proyek berikutnya tanpa melapor. D. Meminta tim untuk memutuskan bersama bagaimana menggunakan dana tersebut. Ya teman-teman, kita lihat jawaban dari soal nomor 1 ini. Jawaban terbaik memiliki skor 4 atau poin 4, yaitu ada di jawaban yang A, mengembalikan dana ke bagian keuangan dan melaporkan kelebihannya. Teman-teman, perlu kita lihat masalahnya dulu nih. Apa masalahnya? Ya, saya diberi anggaran tambahan untuk proyek tertentu. Anggaran tambahan ya untuk sebuah proyek nih. Setelah mengevaluasi, saya menyadari adanya kelebihan dana. Oh, ini lebih dana. Bagus dong sebenarnya ya. Nah, maka opsi terbaiknya adalah mengembalikan dana. Ya kalau lebih kembalikan dong sebagai bentuk kejujuran kita. Kembalikan dana ke bagian keuangan dan jangan lupa lapor kelebihannya. Kalau cuma dikembalikan nanti entah berantah uang ini larinya kemana, maka perlu dilaporkan kelebihannya. Pembahasannya, pilihan A mencerminkan integritas karena dana yang tidak terpakai harus dikembalikan atau dilaporkan sesuai prosedur. Apa integritasnya teman-teman? Soal ini menjelaskan integritas kejujuran, bahwa kejujuran itu adalah hal yang mutlak di dalam lingkungan pekerjaan kita. Maka opsi A yang terbaik ya. Baru kemudian poin 3 ada di D, meminta tim untuk memutuskan bersama bagaimana menggunakan dana tersebut. Ya nggak usah diskusi sih, kalau ini sudah jelas ya, bahwa dana lebih itu harus dikembalikan. Nah, maka ini harus dikembalikan ke bagian keuangan karena bukan hak kita. Lanjut. Opsi C dengan 2 poinnya menyimpan kelebihan dana untuk proyek berikutnya tanpa melapor. Oh, ini berbahaya nih ya. Cenderung berpotensi korupsi. Yang B menggunakan dana untuk perolehan yang tidak ada dalam rencana awal. Ini sangat jelas ini korupsi nih yang B. Maka kembalikan dana adalah bentuk integritas kejujuran. Nomor 2, dalam situasi mendesak saya diminta untuk memberikan pernyataan yang tidak sepenuhnya benar untuk melindungi reputasi organisasi. Apa yang harus saya lakukan? Wah, ini sulit nih situasinya nih ya. Jujur atau membela reputasi organisasi gitu ya. A. Menolak memberikan pernyataan yang tidak benar. B. Mengikuti permintaan tersebut demi kepentingan organisasi. C. Memberikan pernyataan yang ambigu agar tidak terlalu berisiko. D. Melaporkan situasi ini kepada atasan untuk mendapatkan arahan. Yang mana teman-teman? Ingat, kisi-kisinya hari ini tentang kejujuran ya, integritasnya, kejujuran dan mandiri yang kita bahas sekarang nih, kejujuran dan mandiri. Maka jawaban terbaik ada di A, menolak memberikan pernyataan yang tidak benar gitu ya. Pilihan A ini menunjukkan integritas karena kejujuran harus tetap diutamakan meski dalam situasi sulit. Kak, apakah ini nggak berbahaya gitu ya? Memang sepintas seperti itu, tapi di dalam soal-soal integritas kita jawab sesuai dengan kondisi idealnya. Kalau yang diminta integritas kejujuran, maka sampaikan jawaban yang sesuai dengan integritas, yaitu kejujuran. Maka jangan sampaikan berita yang palsu meskipun itu mengganggu reputasi organisasi. Jadi tolak beri pernyataan yang tidak benar gitu ya teman-teman. Baru kemudian jawaban D, melaporkan situasi ini kepada atasan untuk mendapatkan arahan. Kalau sudah seperti ini biasanya akan ada campur tangan dari
organisasi atau atasan kita ya, untuk supaya kita memberikan jawaban atau pernyataan yang tidak sesuai gitu ya. Kemudian C, 2 poin, memberikan pernyataan yang ambigu agar tidak terlalu berisiko. Ini juga tidak menjelaskan adanya integritas kejujuran ya. B, mengikuti permintaan tersebut demi kepentingan organisasi. Ini semakin jauh lagi. Maka integritas kejujuran itu ditunjukkan dengan menolak memberikan pernyataan yang tidak benar ya. Ini sulit teman-teman ya, situasinya sulit, tetapi kejujuran merupakan integritas yang harus tertanam dan dijaga oleh kita. Lanjut soal berikutnya, seorang anggota tim meminta bantuan saya untuk menyelesaikan tugasnya karena ia memiliki kendala pribadi. Apa yang sebaiknya saya lakukan? A, membantu dengan syarat ia belajar mandiri untuk tugas selanjutnya. B, menolak dengan alasan tugas adalah tanggung jawabnya sendiri. B, mengambil alih sepenuhnya tanpa melibatkan dia. D, membiarkan tim lain membantu tanpa memberi solusi langsung. Nah, anggota tim nih ya, meminta bantuan saya untuk menyelesaikan tugasnya karena ia memiliki kendala pribadi. Ada urusan pribadi teman-teman, urusan pribadi yang dapat mengganggu pekerjaan di dalam tim. Bagaimana nih? Kita lihat opsi terbaiknya ada di A dengan 4 poin. Kita bantu ya, kita bantu. Tetapi kasih syarat bahwa kedepannya tolong belajar mandiri untuk tugas-tugas yang berikutnya. Karena unsur yang ada di dalam soal ini adalah unsur kemandirian. Maka dipinta setiap orang untuk menunjukkan kemandirian. Dalam hal ini, kita sebagai atasan harus mencerminkan keseimbangan antara membantu bawahan dan mendorong kemandirian. Bantu bawahan boleh nggak? Boleh-boleh aja sebenarnya. Tetapi dalam hal kemandirian, ini yang berbahaya. Jangan sampai bawahan kita bergantung pada kita karena tidak mandiri, karena kita bantu pekerjaannya. Maka kita bantu untuk kondisi-kondisi tertentu, tetapi sampaikan bahwa untuk selanjutnya tugas diselesaikan secara mandiri gitu. Baru kemudian 3 poin di D, membiarkan tim lain membantu tanpa memberi solusi langsung. Ini juga tidak baik. Kemudian B, menolak dengan alasan tugas adalah tanggung jawabnya sendiri. Betul, memang tugas itu tanggung jawab sendiri. Harus mandiri menyelesaikannya. Tetapi kan kita punya target ya, tim punya target. Maka jangan sampai satu orang yang terkendala tadi justru menghambat keseluruhan anggota tim lain. Menghambat target tim. Nah, ini yang berbahaya. Maka perlu dibantu tetapi dengan syarat tadi ya. Dibantu tapi next mandiri ya, nggak boleh bergantung sama atasan gitu ya. Kemudian 1 poin, mengambil alih sepenuhnya tanpa melibatkan dia. Ini juga nggak bagus nih, justru mendorong ketidakmandirian. Maka jawaban terbaik ada di A. Soal berikutnya, dalam penilaian kinerja saya menyadari ada anggota tim yang mendapatkan penilaian lebih rendah dari yang seharusnya karena kesalahan saya. Apa langkah saya? A, mengakui kesalahan dan memperbaiki penilaian tersebut. B, membiarkan karena penilaian sudah diajukan. C, memberikan alasan kepada anggota tim tanpa memperbaiki penilaian. D, menunggu hingga periode penilaian berikutnya untuk memperbaiki. Kita lihat soal ini memiliki jawaban terbaik ada di opsi yang A, mengakui kesalahan dan memperbaiki penilaian tersebut. Ini soal tentang kejujuran teman-teman ya. Mengakui kesalahan ini bentuk kejujuran ya. Soal ini kejujuran nih. Dalam penilaian kinerja, ini masalahnya teman-teman. Ada penilaian kinerja. Ya, saya sadar bahwa anggota tim mendapatkan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya karena kesalahan saya nih. Apa langkahnya? Ya, akui aja kesalahannya dan perbaiki penilaian tersebut. Ini kan solusi akhir, teman-teman ya. Solusi yang jelas-jelas di depan mata nih. Akui kesalahan dan perbaikan nilai ya. Karena nilai kinerja itu sangat berpengaruh terhadap satu orang yang dinilai ya. Oke. Pilihan A mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Oh ya teman-teman, tadi ada tanggung jawab juga ternyata di dalam integritas ya. 9 nilai integritas selain kejujuran juga ada tanggung jawab juga nih. Lanjut, di video selanjutnya nanti kita akan belajar poin per poin, ada 9 nilai integritas ya, mulai dari jujur, tanggung jawab, disiplin sampai dengan peduli, berani dan adil ya. Kita akan pelajari satu persatu. Lanjut, yang D, 3 poin, menunggu hingga periode penilaian berikutnya untuk memperbaiki. Menunggu artinya yang sudah terlanjur dibuat salah tidak diperbaiki. Ini juga berbahaya. Ya, ini berbahaya teman-teman ya, ini salah teman-teman. Yang C, memberikan alasan kepada anggota tim tanpa memperbaiki penilaian. Ngasih alasan tapi nggak memberikan perbaikan penilaian. Ini nggak solutif banget gitu ya teman-teman. Maka perlu diperbaiki nilai yang tadi disetor salah itu. B, membiarkan karena penilaian sudah diajukan. Membiarkan bukan opsi yang bagus ya, karena ini terkesan abai terhadap kesalahan yang sudah dibuat. Maka yang A yang terbaik.
Nomor 5, saya melihat rekan kerja mengambil keputusan yang merugikan tim untuk kepentingan pribadinya. Apa yang sebaiknya saya lakukan? A. Melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang dengan bukti yang jelas. B. Menegur secara pribadi tanpa melibatkan pihak lain. C. Membiarkan karena itu bukan tanggung jawab saya. D. Membahas dengan tim lain untuk memastikan langkah yang tepat. Kita lihat jawabannya teman-teman. Ini opsi terbaik ada di A. Melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang dengan bukti yang jelas. Masalahnya apa masalahnya? Saya melihat rekan kerja mengambil keputusan yang merugikan tim untuk kepentingan pribadinya. Keputusan merugikan tim, tapi buat pribadi dia menguntungkan gitu ya. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Lapor dong sebagai bentuk kejujuran kita ya. Ini integritas nih teman-teman. Kejujuran kita, lapor tindakan tersebut kepada pihak berwenang dengan bukti yang jelas, harus punya bukti. Jangan sampai nggak bawa bukti ya. Pilihan A menunjukkan komitmen pada kejujuran dan integritas yang melindungi kepentingan tim. Baru kemudian B, menegur secara pribadi tanpa melibatkan pihak lain. Menegur itu adalah pendekatan personal. Bagus teman-teman, tetapi laporkan karena ini pelanggaran terhadap kepentingan tim. Ya teman-teman. Baru kemudian 2 poin di D, membahas dengan tim lain untuk memastikan langkah yang tepat. Ya, padahal kalau sudah jelas ya laporkan saja. Kesalahannya ya sudah jelas, ada pelanggaran kepentingan di sini, pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan pribadi. Kan nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, yang C, membiarkan karena itu bukan tanggung jawab saya. Ini lari dari tanggung jawab ya teman-teman. Oke, jawaban terbaik ada di A, melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang dengan bukti yang jelas. Sukses itu bukan faktor genetik, bukan pula faktor lingkungan. Kedua faktor itu tersebut memang berpengaruh, tetapi pengaruh terbesar adalah kemauan dan kemampuan. Kemauan bisa dibangun, kemampuan bisa diasah. Jadi sukses itu bisa diciptakan. Selamat berjuang, like dan subscribe untuk video soal-soal P3K berikutnya.